Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, berarti saya mau masuk nih Mas. Masuknya 5.000, kalau mandinya 15.000, jadi 20, Pak. Oh begitu. Iya. Karena saya ndak mandi, Cuma masuk aja. cuman masuk doang, mau lihat-lihat suasana. Saya bayar ini untuk 2 orang ya. Iya, 2 orang. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sekarang saya baru datang ke tempat Bapak ini di Kolam Mata. Tempat wisata Bapak ini yang begitu indah sehingga banyak pengunjung yang datang. Setahu saya ini. Kapan pertama kali ini dibuka? Ya, pertama kali saya buka untuk permandian Risma Kolam Mata ini di tahun 2017. Jadi rencana saya itu bagaimana Kabupaten KSB ini, Sumbawa Barat ini bisa maju dan juga bisa ada perhatian. Jadi kita akan perkenalkan daerah kita ini di KSB ini, bahwa kita ini kaya akan alamnya dan juga tradisinya, juga untuk keseniannya juga, bahwa di sini juga di KSB ini banyak juga peninggalan nenek moyang kita, sejarah-sejarah Barat ini. Karena kenapa saya mau bergerak di situ, saya ingin bahwa barang-barang itu utuh untuk di KSB ini. Siapa tahu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun akan datang, anak-anak cucu kita itu akan mempertanyakan ke kita, mana peninggalan nenek moyang kami itu. Ya, kalau kita sudah amankan semua, jadi semua itu akan terjaga. Dan seandainya sekarang kalau masyarakat yang ada di KSB ini sudah dijual barang-barang nenek moyang kita itu, walaupun ada uang, tapi kalau barang yang nggak ada, walaupun 1 gunung uangnya, tapi barang yang nggak ada sudah pada keluar semua. Ya karena ya bolehlah dikatakan kita itu minim sekali untuk keuangan, tapi
ya mungkin kita bisa usahakan dengan kelompok gitu kan, ada grup-grup kita dari Pok Darwis gitu ya, kita akan bikin Pok Darwis. Untuk kita gotong royong, kita bikin semacam museum mini. Ya, mudah-mudahan dari pemerintah kita ada perhatiannya juga. Ya betul. Kalau boleh saya tahu ini Pak, kira-kira tamu kapan saat-saat yang paling ramai? Kalau dulu waktu tahun 2017 itu lumayan ramenya, pas menginjak ada COVID itu langsung down. Jadi di saat itu kan kita sempat tutup juga, mungkin ada hampir 2 tahun, jadi agak berat, dan juga untuk pembangunannya juga langsung kita nggak bisa bergerak. Tapi saya tidak pernah menyerah ya, karena niat saya dari dulu itu ya bagaimana saya mau menyenangkan orang lain, bermanfaat untuk orang lain ya. Jadi untuk orang-orang KSB ini bisa istirahat di sini dengan anak istrinya juga, karena boleh ya dikatakan KSB ini kaya alamnya juga. Kalau kita lihat di Kecamatan Jerewe aja, nggak usah Kecamatan Malu atau Kecamatan Setongkang, khusus di Kecamatan Jerewe ini yang bisa dijual itu terlalu banyak Pak. Cuman belum ada tindakan dari kita aja untuk bergerak. Nah, kayak Jelenga, Poyang, air terjun, liang kelela, liang sungai, banyak sekali potensi yang harus kita bikin di Jerewe ini. Nah, kita bikin satu paket. Saya rasa daerah kita ini kaya sekali akan alamnya ya, untuk para wisata. Juga untuk kayak budaya begini, saya juga pernah didatangin oleh museum dari provinsi sampai saya dikasih sertifikat. Nah, karena cukup lumayan kita punya itu banyak sekali barang-barang yang peninggalan zaman dahulu itu. Nah, terus cara Bapak mengumpulkan barang-barang ini seperti apa? Ya, kalau barang-barang itu di Jerewe itu banyak sekali. Nah, peninggalannya juga dari lalu Naga Parang, ya. Nah, pahlawan kita yang ada di Jerewe ini kan. Ya, pahlawan perjuangan di masa lalu, masa penjajah. Masa penjajah itu banyak juga di rumah keturunan beliau ya. Ya, malah ada raja-raja Seruk namanya kan. Ya, ya. Kampung Seruk namanya, ada Raja Seruk di situ dulu. Nah, ini saudara cukup menarik ini ya, bahwa ternyata beliau ini sangat peduli dengan sejarah. Terbukti dengan beliau ini mengumpulkan barang-barang sejarah khususnya di Jerewe ini. Dan ternyata yang menarik itu baru sekarang saya ketahui juga bahwa ternyata di Jerewe juga dulu sangat kaya dengan sejarah dari zaman penjajah ya. Dan terbukti dengan banyak peninggalan-peninggalan sejarah dari Jerewe juga yang banyak di sini. Dan menunjukkan dengan barang-barang itu bahwa di Jerewe juga pernah punya pahlawan yang kesohor di zaman itu, di zaman penjajahan Belanda, yaitu namanya Lalu Magaparang. Dan sampai sekarang nama Lalu Magaparang ini diabadikan dengan Yunus. Ya, Pahlawan yang tidak dikenal juga ada namanya Tendri Yunus. Tendri Yunus ya. Nah, itu juga ada Tendri Yunus, pahlawan dari zaman Belanda waktu itu. Dan ternyata di Jerewe juga banyak pahlawan. Namun jarang tulis di dalam buku-buku sejarah daerah seperti pahlawan-pahlawan ini yang justru sejarahnya itu sangat unik dan sangat pemberani di zamannya itu. 5.000, untuk mandinya 15. Jadi kami dari Risma kami minta maaf karena mungkin sekarang baru kita mau melangkah lagi, bagaimana kita akan kita rubah. Dan juga mungkin dari pemerintah KSB, kami dari kelompok Darwis juga minta tolong untuk diperhatikan bahwa kami ini di sini tidak ada sinyal. Ya, dan juga di sini untuk jalan, untuk menuju kita di sini juga ada air terjun di Polamata ini. Air terjunnya lumayan bagus, cuman aksesnya yang belum kami benahi. Jadi belum berani kita itu untuk promosi ke air terjunnya.
karena akses jalannya itu ya takut akan bermasalah gitu dengan anak-anak, jadi kita belum buka gitu, jadi kita belum berani gitu untuk buka karena akses jalannya belum siap. Kalau habis lebaran ini rencana kita itu kan mau buka untuk kelesehan ya, karena kita sudah mulai bergerak. Nah, dan juga di sini itu banyak sekali yang kita mau jual di sini, aksesoris kayak barang-barang zaman dahulu gitu. Kita akan promosi untuk dilihatkan oleh anak-anak sekolah, kita perkenalkan nama-namanya juga, kayak alat membajak ya, terus alat tarian, terus alat berampok, alat perapan, kerbau gitu kan. Jadi kita akan perkenalkan ke anak-anak kita, karena anak-anak kita juga belum kenal mana barang zaman dahulu itu, mereka belum tahu namanya. Apa namanya ini, mereka belum kenal sama sekali. Jadi yang kita harus di permandian Kolamata ini ada air terjun, ada permandian, dan juga ada permainan anak-anak. Jadi kita sudah siapkan juga lumayan banyak di sini atas bantuan masyarakat yang ada di sekitar dan juga Kecamatan Jerewe juga, dan dukungan juga dari penduduk KSB gitu. Dan juga saya minta tolong kalau seandainya ada kekurangan, mungkin dikasih support, dikasih promosi untuk kami gitu. Jadi ya, karena di sini itu alam. Kemudian ini adalah gambar dari peninggalan sejarah yang sudah cukup lama, tapi sekarang sudah menjadi barang antik, saudara. Ini yang namanya ani-ani kalau bahasa Indonesianya, namun bahasa daerah Sumbawa terutama khususnya Jerewe ini namanya rangap, yaitu alat untuk memanen padi. Kemudian ini apa ini, Pak? Gelang. Ini gelang. Ini gelang zaman kerajaan, khususnya di Jerewe dulu. Di sini di Jerewe ada kerajaan Jerewe ya. Nah, kemudian ini adalah uang logam zaman dulu, sampai sekarang masih disimpan oleh beliau ini, dan cukup banyak ya. Ini di dalam tas, di kantong ini juga ada uang yang seharga berapa itu, Pak? Rp5, 1 sen, 5 sen. Berarti uang ini berlaku di zaman Belanda ya, zaman penjajahan Belanda, bahkan sebelum itu. Nah, kemudian ini ada keris ya, mana keris? Nah, keris ini kalau bisa dijelaskan, Pak, ini milik siapa dulu Ya, di zaman penjajahan? waktu nenek moyang dulu itu miliknya ini terlebih dahulu. Oh, yang jelas di zaman kerajaan itu ya, kerajaan Jerewe. Nah, ini apa ini? JM Platinum. Yang baru. Anu itu penyimpanan ya. Nah, ini guci ini, saudara, mengandung nilai sejarah yang sangat kental. Nah, ini zaman dulu dimanfaatkan, banyak sekali manfaat di zaman-zaman kerajaan Jerewe itu. Nah, ini dia peninggalannya. Kemudian ini bulang. Ini terbuat dari kuningan ya, murni kuningan. Nah, ini lagi adalah penesek. Penesek itu adalah alat tenun untuk membuat sarung tradisional, yaitu sarung tenun ya. Nah, ini peninggalannya zaman dulu dimanfaatkan oleh orang-orang tua dulu di Jerewe ini, apalagi kalau itu orang-orang tua yang sudah dewasa, bahkan masih gadis pun mereka diwajibkan untuk bisa menenun kain atau kain sesek namanya. Nah, dan banyak juga
barang-barang lain yang disimpan oleh beliau. Nah, ini pebuak. Pebuak ini adalah tempat menyimpan sirih untuk ibu-ibu, mak-mak zaman dulu yang makan sirih. Ini peralatannya lengkap. Nah, jadi kotak-kotak ini tempat menyimpan sirih. Di sini sirih, kemudian ini kapur sirihnya, kemudian di sini ada pinang, kemudian di sini ada gambir dan lain-lainnya ya. Calap. Oh, ini calap. Ini aku misalnya. Mana? Ya. Nah, ini calap ini ini adalah alat untuk membelah pinang. Ini ibu-ibu zaman dulu. Di zaman Belanda mereka wajib makan sirih ya. Nah, dicampur dengan pinang, dengan kapur sirih dan lain sebagainya. Nah, ini perujak. Perujak, semua bahan untuk makan sirih itu dimasukkan ke sini. Ada sirihnya yang sudah diolesi dengan kapur sirih, kemudian pinang dan gambir dimasukkan ke sini, lalu dirujak. Nah, ini setelah itu kalau sudah lebur baru dimakan oleh orang-orang tua dulu ya. Dan juga kita persiapkan semacam aula gitu. Aula itu kalau ada acara rapat, ada acara ulang tahun, kita sudah siapkan aula. Mungkin dari sekolah juga, dan juga untuk memperkenalkan tumbuh-tumbuhan yang ada di sini gitu kan. Bisa diperkenalkan apa nama tumbuhan ini untuk anak-anak juga. Dan juga untuk anak-anak yang mau ulang tahun juga kita sudah siapkan aula juga, dan juga berubah untuk tempat beristirahat juga kita sudah siapkan. Jadi banyak yang kami ingin lakukan gitu sama kelompok Darwis ini. Banyak sekali dari segi peninggalan zaman dahulu juga. Terus sertifikat sudah ada ya sertifikatnya? Sertifikat dari ya, mana? Maksud tadi kan sudah disebutkan oleh Bapak ada sertifikat. Ya, karena kita pernah dikunjungi dari provinsi Pak, dari museum provinsi kita dikasih sertifikat bahwa kita punya barang itu cukup lumayan banyak gitu. Jam buka, jam tutupnya seperti apa? Kalau untuk buka pola mata ini kita bikin tidak ada batas gitu ya, hanya malam saja kita tidak buka. Kalau pagi itu ya jam 7 udah buka kami itu sampai jam 5:30 atau jam 6 itu tidak masalah. Kalau memang orang-orang mau beristirahat tidak masalah. Kalau misalnya kebetulan ada tamu-tamu yang perjalanan jauh terus kecapean di jalan terus minta istirahat di sini di malam hari untuk menginap, apakah bisa? Oh, kalau untuk nginap tidak masalah Pak, kami siap, cuman apa adanya gitu, karena kita belum punya homestay ya, belum ada penginapan. Jadi kami sudah siapkan Bruga. Kalau mau tidur di Bruga bisa juga, mau tidur di kita ada rumah juga, kita siapkan, nggak masalah. Kalau mau beristirahat kami siap. Dan juga pernah juga ada dari Bima 3 mobil datang ke sini. Mereka jalan-jalan sempat nginap 2 malam juga di sini. Jadi sempat nginap di sini 2 malam. Cuman saya bilang apa adanya. Saya bilang saya nggak ini kan, cuman kita punya Bruga, cuman ada Bruga panjang di atas. Ya, yang agak panjang mereka tidur di situ. Jadi saya minta maaf sekali karena keadaan kami yang begini. Karena memang bukan diperuntukkan untuk penginapan memang awalnya kan. Terus kalau pemancingan? Untuk pemancingan bisa juga, ada juga yang datang bisa mancing sendiri. Itu kalau ndak mau mancing kita bisa juga kasih ikannya langsung. Ini ikan ini enak sekali karena bukan ini airnya langsung sirkulasinya tidak berhenti gitu. Jadi ikannya segar dan tidak bau amis, tidak bau
baru lumpur. Ya, Karena memang Ya, sumber sirkulasi airnya airnya. datang di gunung kan, ya, masih alami, masih segar, airnya tidak terkontaminasi. ya. Karena di atas sana, saudara, tidak ada aktivitas masyarakat Ya, di dari atas sana. aktivitas. Langsung turun dari gunung, kira-kira Parigi ya, dari Parigi ya. Ya dari Perigi. Nah, dari Parigi. Dan juga ada air dari Pola Mata itu dia kan keluar sendiri dia. Hmm. Nah, kayak anu gitu kan. Dari Mata situ, air. mata air itu dia ini dia keluar lumayan besarnya gitu. Oke, assalamualaikum Bu. Ya, waalaikumsalam. Ini Ibu siapa namanya? Ibu Kartini. Ibu Kartini. Ah, hei Ibu Ya. kita Kartini. Oh ya. Ini Ibu dari mana Bu? Ya, saya dari Labuan Mapin, Alas Barat. Dari Makin Alat Barat ya. Nah, dari mana Ibu tahu informasi kalau di sini ada tempat pemandian? Ya, dari teman sih juga, dari teman ke teman. Iya. Ini Iya. ada berapa orang? Sekeluarga atau gimana? Satu keluarga semua. Keluarga semuanya. Iya, saudara sama sepupu, keponakan. Ada yang Indo. Terus menurut Ibu gimana ini situasinya? Situasinya bagus sekali pemandangannya. Makanya kita saking penasarannya kita ke Jereweh ini, penasaran mau lihat pemandangan. Taman apa namanya nih, Pak? Risma itu. Iya. Nah, Taman Rekreasi Risma di Pola sama Mata. dia. Pola Mata. Pola Mata ini nama perkampungan itu. Kan ada perkampungan itu. Iya, iya. Baru sekali ini kita ke sini. Baru sekali ya? Iya. Pergi pertama kali Baru Ibu pertama ini kali. sama keluarganya. Iya, kita bela-belain jauh-jauh datang ke sini. Pakai apa datang? Pakai mobil. Mobil. Luar biasa. Ya? Iya. Ternyata pemandangannya di Taman Risma ini bagus sekali nih. Sampai bisa kita dituntun ke mobil nanti kita pulang. Gimana? Gimana Bu? Oh jangan ya. Tuntun kita nanti, tuntun kita nanti sampai masuk ke mobil itu mobil kita. Iya, jadi pengunjung ini kan tertarik karena depan jalan beda sama kayak pelosok gitu kan. Jadi mereka nggak mau mampir jadi mampir. Iya. Saking bagusnya di depan jalan. Pemandangannya juga luar biasa di sini. Telah ini. Luar biasa ya. Iya. Nah, terus ibu-ibu ini pernah sampai ke Maluk atau gimana? Sampai Benete aja. Ke Benite? Iya, ini rencana kita mau habis pulang dari sini nanti kita ke Oh, langsung Benete. ke sana. Iya, kebetulan ada keluarga di Benete, nanti kita mampir. Nah, baik Ibu kita Kartini. Iya, pahlawan bangsa. Ya, pahlawan perempuan. Ya. Iya. Iya, pahlawan. Pahlawan. Iya. Oh. Iya. Ini keluarga juga yang Sekeluarga datang semua dari ini sampai Kabupaten. ya. sampai ke bawah ini anak tentang mungkin geliat pariwisata di Kabupaten Sumbawa atau khususnya di tempat kita ini aja Pak. Dengan melihat tempat-tempat wisata kayak Pola Mata, Risma Pola Mata ini seperti apa Pak? Potensi yang ada di Kabupaten Sumbawa Barat ini memang sangat menjanjikan karena pengembangan wisata yang harus kita kembangkan. Seperti halnya di sini pantai-pantai kita yang berjejer dari Purutano sampai ke Sekongkang, Sekongkang SP4 SP. itu semuanya itu alamnya itu luar biasa indah. Sehingga bagaimana kemampuan pemerintah daerah dalam hal ini untuk mampu bisa mengembangkan, mempromosikan, membangun potensi yang ada. Sehingga pariwisata di sini khususnya di Kabupaten Sumbawa Barat ini bisa berkembang dengan baik. Saya melihat di Kecamatan Sekongkang. Kecamatan Sekongkang itu bagus. Sudah lumayan berkembang. Kartasari sudah lumayan berkembang. Kemudian pantai-pantai lainnya itu seperti Pantai Jelengah. Itu sebetulnya itu luar biasa. Nah, sekarang hari ini saya berada di Bungalo Bapak Zainuddin ini di Pola Mata Risma. Di sini nih
kelihatannya luar biasa. Karena apa? Potensi sumber airnya itu sumber airnya dari alam, sehingga airnya itu benar-benar bersih. Nah, disinilah bisa dikembangkan oleh Pak Zainuddin seperti adanya kolam renang, anak-anak sekolah bisa datang untuk berlatih di sini. Anak-anak SD, SMP, SLTA semua bisa renang di sini. Benda-benda nilai sejarah peninggalan nenek moyang kita itu masih ada di daerah Kabupaten Sumbawa Barat ini. Seperti halnya benda-benda yang pernah dikoleksi oleh Bapak Zainuddin ini, sangat bagus sekali. Nah, kita berharap, walaupun pernah datang kunjungan dari museum yang datang dari provinsi dan dari kabupaten, sebenarnya sudah saatnya kita ini ingin membangun sebuah museum daerah untuk menghimpun benda-benda yang bernilai sejarah itu, sehingga ini bisa menjadi bahan pelajaran pengkajian bahwa budaya daerah kita ini sejak zaman dahulu itu sudah maju, peradabannya sudah maju, sehingga bisa anak-anak itu bisa mempelajari, membanding-bandingkan seperti apa budaya kita sejak zaman nenek moyang kita terdahulu itu. Saya kira ini perlu dikembangkan. Ada perhatian khusus bahwa di daerah kita ini harus bisa ada museum daerah. Banyak sekali. Dan usaha beliau ini patut diapresiasi dan diberi support. Nah, beliau ini kebetulan orangnya penggemar untuk menghimpun benda-benda bersejarah, sehingga bisa dilihat sendiri, nanti bisa dilihat barang-barang yang pernah dihimpun yang bernilai sejarah itu bisa diperlihatkan oleh Pak Zainuddin ini. Nah, ini apakah ini akan ada kerjasama dengan pihak budaya dari provinsi atau dari pemerintah daerah? Nah, itu nanti itu akan ditindaklanjuti, mudah-mudahan seperti itu. Nah, kebetulan saya bergabung dengan Satria Muda, lembaga yang di Jakarta, Satria Muda Andal Nusa. Kebetulan saya dipercayakan sebagai pembina nasional, anggota pembina nasional di Satria Muda Andal Nusa. Nah, itu pada saat ini saya sudah menjalankan pensiunan selama lebih kurang 16 tahun. Waduh, lama ya.